Tes. Tes. Shalom. Kayaknya kurang keras nih. Kurang. Iya. Sekali lagi. Shalom. Iya. Bongi melo lako kita solanasang. Kita akan menyapa anggota OIG yang terkasih mulai dari Ya, kita mulai dari sekolah minggu dulu ya. Yang mana nih anak sekolah minggu? SMGT. Aduh, mana suaranya Mana sekolah ya minggu suaranya? nih? Mungkin kakak-kakak sekolah minggunya boleh bantu ya. SMGT. Luar biasa. Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ah, kurang ini. Ulang lagi deh. SMGT. Puji Oke, Tuhan. luar biasa. Ya, kita akan menyapa kakak-kakaknya nih yang PPGT. Jangan mau kalah dari anak-anak sekolah minggu. Salam PPGT. Kader siap utus. Kader siap utus. Ah, kurang. Padahal PPGT-nya banyak. Ini yang di samping kita juga PPGT. Mic-nya dipakai atuh. Ya, kita ulang ya. Salam PPGT. Kader siap utus. Oke, Puji luar Tuhan. biasa. Saya mau menyapa ibu-ibu terkasih yang cantik-cantik dengan salam PWGT. Jayalah PWGT. Luar biasa, apalagi ibu ketua ada di depan. Terima kasih. Saya akan menyapa lagi kepada PKB GT. Salam PKB. Kurang keras, kalau PKB harusnya lebih keras. Salam PKB. Tolepi. Pisan Pak. Luar biasa. Satu lagi nih. Ada salam untuk lansia. Lansia. Nggak ada suaranya. Salam usia indah. Perlu Maika? Perlu Maika lansia? Mungkin saya kasih dulu deh. Lansia sehat, lansia bahagia. Ya, kita ulang. Salam usia indah. Lansia sehat, lansia bahagia. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, walaupun usia indah kita harus semangat ya. Oke. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur pada sore malam hari yang indah ini kita dapat berkumpul bersama di dalam acara perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Keramat yang ke-2024. Perkenankan saya Arung Tandirura Dan saya Junalia Olga Salata akan memandu acara kita pada sore ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terkasih Bapak dan Ibu Pendeta yang hadir, juga para tamu undangan yang hadir pada saat ini. Kami juga menyapa kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti ibadah saat ini melalui live streaming, baik di rumah masing-masing dan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, hari ini segenap anggota Gereja Toraja Jemaat Keramat patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pimpinan dan penyertaannya. Kita kembali dipertemukan dan dipersatukan untuk kembali merayakan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adapun tema perayaan Natal tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem
dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-15. Dan subtema kita yaitu senantiasa menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Sidang masa raya Natal yang terkasih, adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama dalam perayaan Natal pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, laporan Ketua Panitia HRG 2024. Yang ketiga, ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Asni Toding Pali dan Bapak Pendeta Rizal Butulinggi. Dan yang keempat, menyaksikan video ucapan Natal dan beberapa pendeta yang pernah melayani di Gereja Toraja Jemaat Keramat, dari OIG, lansia, dan orang-orang terkasih yang pernah melayani di tempat ini. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, penyerahan bingkisan. Yang ketujuh, doa syukur. Dan yang terakhir, penutup. Ya. Kita akan masuk ke acara kita yang kedua. Laporan Ketua Panitia HRG yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Sarira. Dengan kasih kami persilahkan. Shalom. Kurang jelas. Belum semangat. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk sapaan sore ini Bapak Ibu dengan sukacita. Tentu semuanya sukacita karena kita akan bernatal bersama. Yang kami kasihi dan kami hormati pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, Bapak Pendeta Rizal Butulinggi STH, Ibu Pendeta Asni Toding Pali STH, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang kami juga hormati, dan ketua-ketua OIG Jemaat Keramat, ketua PWGT, ketua Persatuan PKB Gereja Toraja Jemaat Keramat, pengurus PPGT dan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Keramat. Yang kami hormati juga Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Bapak Pendeta Adrian Lintin STH. Selamat datang Pak. Sebagai warga Jemaat Keramat juga, ya Pak ya, tetapi dari Klasis Pulau Jawa karena Bapak pimpinan di sini. Yang kami juga hormati Gembala Sidang GBI Bor Panas dari gereja tetangga kita di sebelah atau yang mewakili. Dan mungkin ada hamba Tuhan yang hadir bersama-sama kita pada saat ini. Kami menyapa mungkin ikut di live streaming. Selamat sore Bapak Ibu Pendeta
yang pernah melayani di Jemaat Keramat. Dan mungkin juga ada Ibu Tandi Lolo ya, atau mungkin ya sedang di rumah. Terima kasih, selamat sore. Jemaat Keramat yang kami kasihi dan kami banggakan, izinkan kami melaporkan hasil kegiatan panitia gerejawi tahun 2024, mulai persiapan dari sejak Paskah dan saat ini ibadah raya Natal tahun 2024. Yang pertama, kegiatan panitia dalam hal pendanaan untuk kegiatan Natal kita bersama pada sore hari ini diawali dengan panitia melakukan aksi penjualan berupa makanan dan juga bentuk piong dan kopi. Berikut mengedarkan amplop HRG ke seluruh jemaat dan pundi 4 2 kali yang disiapkan oleh majelis gereja dan persembahan malam puji-pujian. Dan terakhir persembahan pada saat ibadah raya saat ini. Itu yang menjadi sumber pendanaan dari kegiatan panitia saat ini. Total kas yang sampai kemarin sore ya tanggal 20 Desember 2024 sejumlah 95 juta yang sudah tersedia dengan total anggaran yang sesuai dengan proposal yang telah disiapkan panitia dan sudah diedarkan ke jemaat kita selama ini. Direncanakan 101 juta anggaran. Dan kesempatan ini kami menyampaikan juga bahwa kegiatan kita belum sampai di sini saja, tetapi tugas panitia itu Hari Raya Gerejawi sampai tanggal 1 Januari 2025. Kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada PMG dan jajarannya yang memberikan tugas kepada kami sebagai panitia untuk menjalankan tugas ini. Berikut kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Jemaat Keramat yang telah mendukung panitia dalam melaksanakan tugas ini dengan memberikan dukungan doa, dana, dan tenaga. Tentu semua ini bersumber dari kita untuk kita. Ya, jadi panitia sifatnya bertugas untuk melaksanakan tugas tersebut. Terima kasih juga kepada pengamanan dari Kapolres Jakarta Utara, Ketua RT 011 dan Ketua RT 012 dan RW 016 lingkungan gereja kita di sini. Kiranya ibadah kita sore ini boleh berjalan dengan baik karena ada pengamanan, dan kita juga tentu akan terus berdoa bahwa selama ibadah kita berlangsung boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada tim ACUS TS di bawah yang boleh mengatur parkir, semua boleh berjalan dengan lancar. Terkhusus untuk teman-teman panitia yang boleh berjeri lelah mengambil tugas, sekecil apapun tugas itu, tentu sebagai panitia saling mendukung. Jemaat bisa menyaksikan semua boleh berjalan saat ini dengan baik, menyiapkan dekorasi, perlengkapan, acara, dan semua kita boleh menikmati sore ini. Terima kasih untuk semua itu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa panitia juga masih akan bertugas sampai tanggal 1 Januari 2025. Dan demikian laporan panitia HRG. Kiranya laporan kami ini tentu di sana sini mungkin ada kekurangan, tetapi itu tentu panitia tidak sengaja, dan kami mohon maaf ketika dalam pelaksanaan persiapan panitia ini ada hal-hal yang tidak berkenan, atau mungkin karena keterbatasan kami, kita jangan melihat ke sana ya, tetapi lebih dari itu bahwa tidak ada niat yang untuk itu. Dan tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang boleh memberi kami kesempatan sore hari ini. Meoli komi.
Tolepi. Terima kasih, selamat Natal buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang boleh hadir saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih untuk Ibu Elis Sarira atas laporan panitia HRG. Kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu ibadah. Tetapi sebelumnya itu dimohon untuk HP di silent agar tidak mengganggu ibadah kita pada saat ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kepada yang mengambil bagian, kami persilahkan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Gema Natal telah berkumandang di mana-mana. Semua makhluk bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dia datang, maka kita memiliki hidup. Hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Sungguh, kita patut bersukacita. Kini sukacita kita melimpah dalam ibadah ini dengan tuntunan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Baiklah kita mengumandangkan, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu sambil berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengaminkan dan menghayati bahwa pertolongan kita di dalam ibadah perayaan Natal pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Selamat Natal bagi kamu semua. Biarlah sukacita Natal berlimpah bagimu. Selamat Natal bagimu, sejahteralah kita semua. Silakan duduk kembali.
Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sungguh mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, sukacita perayaan Natal sangat terasa. Semua bersukacita merayakan Natal. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, memberikan anugerah keselamatan kepada kita manusia. Namun pada kenyataannya, kita sering mengabaikan anugerah itu. Di tengah sukacita perayaan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sedang bersukacita merayakan kasih-Mu. Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau mengutus Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Namun, kami masih saja melakukan perbuatan dosa. Kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami tidak setia kepada panggilan Tuhan. Kami gagal mengasihi Tuhan, juga sesama kami.
kami gagal menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Dan begitu banyak jenis dosa yang masih mewarnai kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami sehingga dosa itu tidak mencemari perayaan sukacita yang kami lakukan pada saat ini. Amin. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Mengampuni. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari Injil Yohanes 1 ayat 16 diteguhkan kembali. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Amin. Besar anugerah-Mu. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin.
kami akan mengundang untuk maju ke depan Ibu Pendeta Asni Toding Pali, mewakili PMG Bapak Penatua Gusti Bata, Ketua Panitia HRG Ibu Elis Sarira, Ketua PWGT Ibu Reti Korei Pasande, Ketua PKB akan diwakili Bapak Fetri Ruruk, Ketua SMGT akan disampaikan oleh Saudara Aca Singkali atau yang mewakili, Ketua PPGT Saudara Henry Albert, mewakili lansia Ibu Margareta Bawan. Penyalaan lilin ini akan dipandu oleh solo dari anak Shen, menyanyikan lagu 1000 Lilin. Setelah solo ini selesai, jemaat akan berdiri dan menyanyikan Malam Kudus.
berdiri, kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Lilin boleh dimatikan, jemaat silakan duduk kembali.
Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima berita Natal. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang selalu mengasihi kami, di dalam kasih Yesus yang hari kelahirannya kami rayakan pada saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami masih boleh menikmati sukacita Natal di tahun 2024 ini. Kami boleh bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu, dan kini kami akan bersiap untuk mendengarkan berita Natal di tahun 2024 ini. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang akan merenungkannya. Berkatilah hamba-Mu, Ibu Yoel yang akan membacakan firman-Mu. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami, syukur kami. Kami sambut berita Natal ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas, pasal kedua, ayat 8 sampai dengan 20. Gembala-gembala. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kure sumangga puang.
Sedih. Perasaan sedih biasa dipicu oleh kesulitan hidup, sakit hati, atau peristiwa yang tidak menyenangkan, seperti kematian orang terdekat atau perceraian, dan semua hal yang tidak bahagia. Serakah sama dengan loba, tamak, dan rakus. Suatu sifat yang tidak merasa puas dengan apa yang sudah diperolehnya. Serakah adalah kecintaan terhadap harta dunia secara berlebihan. Marah. Emosi yang ditandai oleh adanya pertentangan terhadap seseorang atau orang lain karena perasaan yang diperlakukan tidak benar dan tidak adil. Takut. Sebuah perasaan karena adanya ancaman yang bersifat bahaya, baik dari aspek fisik, emosional, maupun psikologis. Dan ancaman tersebut dapat bersifat nyata atau sekedar fantasi saja. Khawatir. Suatu sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi yang membuat perasaan tidak nyaman dan gelisah. Sombong. Sama dengan angkuh, takabur, arogan, congkak, tinggi hati, jumawa, besar kepala. Sifat yang menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Hanya dialah yang paling benar dan paling mulia, juga yang paling terbesar dari semuanya.
Ya, saat hamba Tuhan menawarkan, semua menolak. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Khawatir menjadi murah hati. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Takut
menjadi beriman, serakah menjadi murah hati, sombong menjadi rendah hati, melalui pertolongan Roh Kudus melalui hamba-Nya, sedih menjadi sukacita, khawatir menjadi damai sejahtera. Dan di atas segalanya adalah kasih. Demikianlah drama dari lansia. Tuhan memberkati. Sidang Masaria Natal yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang menjadi nats renungan di mana tema Natal dipilih atau ditetapkan, yaitu ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana.
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan subtema yaitu senantiasa menghadirkan kasih Kristus di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sidang Masa Raya Natal yang dikasihi Tuhan, selamat berada di perayaan Natal pada malam hari ini. Natal Jemaat Kramat 21 Desember 2024. Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih. Saat ini kita diajak untuk merenungkan panggilan yang disampaikan oleh para gembala dalam kisah Natal, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jika kita mendengar ajakan itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Maukah kita ikut? Bagaimana kalau saat ini kita sedang berada dalam suatu kesibukan pekerjaan yang baru saja kita dapatkan? Bagaimana jika saat ini kita berada di dalam suasana kebersamaan dengan keluarga di puncak? Atau bagaimana kalau saat ini kita sedang berada di dalam kegalauan? Galau karena belum mendapatkan pekerjaan? Galau karena belum mendapatkan pasangan? Atau galau karena berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi? Seperti sakit penyakit. Tadi ada yang mengatakan ketika para gembala mengajak, saya mau. Tetapi mungkin juga ada respon yang lain yang muncul. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa gembala-gembala itu begitu yakin, begitu antusias? Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah. Mengapa para gembala begitu antusias untuk pergi ke Bethlehem? Apa sebenarnya yang mendorong mereka untuk pergi? Melalui pembacaan ini, ada 3 hal yang mendalam, yang mendasari mengapa kita harus segera ikut. Yang pertama, Bethlehem adalah bukti bahwa Allah menepati janjinya. Gembala mengajak kita ke Bethlehem untuk menyaksikan bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu adalah sebuah kebenaran. Bukan sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya, tetapi sebuah kebenaran. Para gembala berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan ternyata para gembala itu menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka bahwa Allah telah menepati janjinya. Seperti yang dikatakan oleh para malaikat yang datang menjumpai para gembala-gembala itu di malam itu. Dan janji itu bukan hanya baru disampaikan oleh malaikat pada waktu itu, tetapi jauh sebelumnya. Di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan,
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesaya 5 ayat 9. Di dalam kitab Mika dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, meskipun engkau kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nubuat itu yang jauh sebelumnya telah disampaikan oleh Allah dan dinubuatkan oleh para nabi, kemudian disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala di Efrata, telah digenapi. Bayi yang lahir di palungan di Betlehem adalah bukti bahwa Allah setia pada janjinya. Dia tidak pernah lupa pada janji yang diucapkan kepada umatnya, kepada kita. Hal ini mengingatkan dan menyegarkan kita bahwa Allah yang pernah menyampaikan janji itu adalah Allah yang sama, yang terus memelihara perjanjiannya dan yang menginginkan kita untuk mengingat bahwa Allah kita tidak pernah berubah dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun pergumulan kita, di dalam keluarga, di dalam kehidupan bergereja, bahkan di dalam masyarakat di mana kita berada. Yang kadang menimbulkan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, bahkan menimbulkan perbuatan dosa seperti kesombongan dan juga keserakahan. Allah telah berjanji untuk menolong, memulihkan, bahkan menyelamatkan kita. Dia tidak seperti manusia yang kadang berjanji tapi sering melupakan atau tidak menepati. Dialah Immanuel, yaitu Allah yang selalu menyertai kita. Karena itu marilah kita selalu percaya kepada Tuhan dengan selalu menaruh pengharapan kepadanya. Tidak putus asa, terus berdoa, terus berkomunikasi dengan Tuhan tanpa jemu-jemu. Dan terus setia membaca kebenaran firman Tuhan. Karena dengan setia membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami tuntunan yang sejati. Seperti para lansia yang berperan di dalam sosiodrama tadi, bahwa ketika ada kesedihan, ketika ada kekhawatiran, ketika ada kemarahan, ketika ada ketakutan, ambil firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, taruh pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, ajakan para gembala ke Betlehem menunjukkan kepedulian Allah kepada manusia yang sungguh luar biasa. Bayangkan, Allah yang mulia, Allah yang menciptakan langit dan bumi mau menjadi manusia. Lahir bukan di istana, tetapi di sebuah palungan di kandang domba. Yang kalau dilihat secara kasat mata, di sekitar kandang itu pasti juga ada kotoran binatang. Seorang raja besar yang penuh kasih sesungguhnya tidak layak untuk lahir di tempat itu. Tetapi ia lahir di sebuah kandang domba dan dibaringkan di dalam palungan. Melalui berita malaikat dan petunjuk bintang, mengundang semua kalangan yang diwakili oleh para gembala dan orang Majus.
para gembala mewakili orang-orang yang merasa terpinggirkan, orang-orang yang merasa tidak terpikirkan, orang-orang yang merasa diabaikan. Dan orang Majus mewakili orang-orang yang berkedudukan, yang punya jabatan, dipertemukan di dalam sebuah kandang domba di kota kecil di Bethlehem untuk menyaksikan kehadiran Sang Raja Damai yang penuh kasih. Allah mau hadir di tengah ketidaklayakan kita, di tengah keberdosaan kita. Tidakkah hati kita sungguh terharu? Tidakkah hati kita tergugah? Kita yang tidak layak untuk dikasihi justru didatangi oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Mengapa Allah melakukan ini? Ya, karena Dia peduli, karena Dia memiliki kasih yang besar, kasih yang sempurna. Dia tahu bahwa di mana dunia berada, di mana kita berada, kuasa iblis, kuasa kegelapan sanggup memperdaya manusia karena kelemahan, karena ketidakberdayaan kita. Sehingga kita mudah untuk mengalami yang namanya kesedihan. Karena ada yang mengecewakan, karena ada yang tidak terpenuhi. Bahkan mengalami ketakutan. Dan juga menimbulkan kemarahan. Tetapi di sisi lain, ketika semua terpenuhi, dapat menimbulkan kesombongan, keserakahan. Seperti yang digambarkan di dalam drama singkat tadi. Allah tahu bahwa kita tidak bisa mengatasi keadaan-keadaan seperti itu dengan kekuatan kita. Allah tahu bahwa jika keadaan itu tidak diatasi oleh Dia yang Maha Kuasa, kita semua akan mati konyol. Kita semua tidak akan selamat. Karena itu Dia memilih hadir di tengah-tengah kita untuk menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Supaya kita memperoleh hidup. Anak muda mungkin masih mengingat khotbah dari Bapak Pendeta Rizal, remaja, guru sekolah minggu, yang mengatakan bahwa Bethlehem dikenal sebagai rumah roti. Masih? Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bethlehem, rumah roti. Rumah kehidupan. Ini menjanjikan sebuah pemeliharaan yang sejati dari Tuhan. Yang ketiga, ketika gembala sudah mengalami perjumpaan dengan bayi Yesus, mereka tidak kembali dengan kedudukan yang berbeda. Tidak dikatakan, tidak ditemukan bahwa gembala setelah berjumpa dengan Yesus di Bethlehem, mereka berubah menjadi pejabat. Mereka berubah menjadi pendeta. Mereka berubah menjadi guru. Mereka berubah menjadi dokter. Mereka berubah menjadi presiden atau menteri. Tidak. Mereka pun juga pulang tidak dengan harta yang berlimpah. Mereka tetap gembala,
Profesi mereka tetap seorang gembala. Tetapi ada sesuatu yang berubah, yaitu gembala mengalami sukacita besar, sukacita yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ya, ketika gembala menerima gaji, pasti senang, pasti gembira. Susah payah menjaga domba, kambing di tengah malam, bertarung dengan binatang buas, terbayar dengan mendapatkan upah. Tetapi sukacita mendapatkan upah tidak seperti sukacita yang dialami ketika telah kembali dari Bethlehem. Sukacita besar yang kemudian membawa mereka untuk pergi memuliakan Allah, memuji Allah dengan hati yang luar biasa gembira. Jadi perjalanan ke Bethlehem tidak berhenti untuk mengenang kelahiran Yesus saja. Tetapi sebuah penghayatan bahwa apakah Kristus sudah hadir dalam kehidupan saya? Apakah Kristus sudah hadir di dalam kehidupan keluarga kami? Apakah Kristus sudah menjadi milik saya secara pribadi? Apakah Kristus sudah menjadi milik kami di dalam keluarga kami? Kalau Kristus sudah menjadi milik kita di dalam hati kita, perjumpaan itu akan mengubahkan hidup kita, memulihkan karakter-karakter kita, memulihkan situasi-situasi yang terjadi di dalam hidup kita, seperti sedih, kecewa, khawatir, takut, bahkan karakter-karakter kesombongan, keserakahan, menjadi rendah hati, karakter yang serakah atau pelit menjadi karakter yang mau berbagi, yang murah hati, lalu yang sering mengalami ketakutan, kekhawatiran, menjadi kuat, optimis, positive thinking. Lalu yang suka marah, adakah yang suka marah di sini? Di dalam keluarga marah? Siapa yang marah? Opa, oma, papa, mama, kakak, atau anak-anak? Anak-anak juga suka marah. Marah kalau nggak disayang ya. Marah kalau nggak diantar ke sekolah minggu ya. Ya. Marah kalau tidak diajarin, ditemanin membaca firman Tuhan. Marah kalau misalnya makan lalu papa lupa berdoa. Tidak ya. Nah itu marah bagus. Kalau kita marah karena kita tidak ditemanin baca Alkitab, itu bagus. Tuhan senang kalau kita, tapi bukan marah yang disimpan di dalam hati. Tapi marah karena tidak diberikan perhatian. Marah yang hanya terjadi pada hari itu, tidak disimpan sampai matahari terbenam. Adakah ibu-ibu yang menyimpan marah sampai matahari terbenam lewat? Ada. Seminggu? Ada. Ada suami yang marah pada istri sampai lewat daripada seminggu? Tidak ada. Karena marah tidak kasih gaji? Lalu ibu-ibu karena marah tidak bikin kopi?
Lalu anak-anak kalau marah tidak belajar? Tidak ya. Ibu-ibu kalau marah karena tidak disayang. Iya, sama suami, ya kan? Bapak-bapak juga demikian, kalau marah karena tidak diperhatikan oleh istri. Tapi marahnya hanya sampai saat itu saja, ya. Tidak sibokoran kalau tidur kan? Tidaklah, ya. Ya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, karakter-karakter yang seperti tadi diungkapkan di dalam sosiodrama itu berubah. Berubah menjadi sukacita. Berubah menjadi seseorang yang penuh kasih di dalam keluarga, di tengah-tengah gereja, bahkan di dalam masyarakat. Mengasihi suami, mengasihi istri, tidak hanya mengatakan aku mengasihimu tahu. Ya. Lalu istri berkata, mana buktinya gitu ya. Tambah dong gajinya. Bukannya kasih tidak dinilai dari gaji, ya. Tambah dong kasih sayangnya, ya. Kalau pulang kantor jangan HP-nya saja yang dilihat, lihatlah istrinya, ya kan. Tapi suami bilang bagaimana mau lihat istri, berdiri di depan pintu pakai daster, ya kan. Dari pagi sampai sore belum mandi, ya. Sambutlah suami dengan penuh kasih, ya, dengan senyum, ya, dengan sapaan, bahkan dengan secangkir kopi, iya, kopi susu mantap ya opa, wes, opa bilang mantap sekali ya. Itu sebuah perubahan di dalam keluarga, karena kasih anak-anak tidak di kamar saja, keluar dari kamar nyapa papa dan mama, berbincang-bincang dengan orang tua, ya, ngobrol. Karena kasih menjadwalkan gereja pergi bersama-sama. Jangan di mana papa, di mana mama, ya kan gini. Nah, kalau ambe kan bertugas ya. Iya. Tapi kalau yang lain, papa di sini, mama di belakang. Kenapa terlambat mama? Iya, masih ke salon dulu. Ditungguin lah. Tapi udah terlambat Bu Pendeta. Ya, mama harus memanage waktu dengan baik. Begitu juga di dalam gereja. Gereja tidak lepas dari berbagai situasi-situasi, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Ada kekecewaan, pelayanan begitu dilakukan, tapi masih dirasa kurang. Pelayanan dilakukan, tapi dibiarkan sendiri. Kenapa tidak ada ini, kenapa tidak ada itu, mengapa begini, mengapa begitu? Karena kita belum berubah, bahwa kita adalah tubuh Kristus. Seumpama ini adalah tubuh kita, kita adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala, dan kita adalah jari-jarinya, telinganya, hidungnya, mulutnya, pipinya, rambutnya, tubuhnya, dan tangan kakinya. Tidak ada bagian tubuh yang bekerja sendiri. Apa yang dirasakan, dirasakan semua. Ibu Ketua Panitia, senyum cantik. Bagaimana dengan kepanitiaan kita? Oke? Oke, punya. Ya. Koordinasi yang luar biasa.
Panitianya cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Luar biasa. Itulah tubuh Kristus. Lelah memang melayani di gereja, siang malam bekerja melayani di gereja, pulang kantor PKB langsung sambung di gereja latihan vokal grup, pulang jam 10 jam 11 malam sampai jam 12. Istri berkata, dari mana aja sih? Latihan mah. Latihan kok sampai lama banget? Iya mah, nah tadi kan pulang kantor. Ya itulah pelayanan. Tapi diwarnai juga dengan leng. Tidak apa-apa. Itulah warna persekutuan. Itulah indahnya persekutuan. Tapi jangan lupa, habis latihan jangan lagi sambung main leng. Pulang ke rumah mak nasu, ya kan? Atau pulang ke rumah istirahat. Kan tadi sudah cepat-cepat datang gereja main leng, habis itu latihan, habis itu selesai latihan pulang ke rumah untuk istirahat menyapa keluarga. Di masyarakat juga tidak luput dengan berbagai situasi-situasi yang tidak membuat kita nyaman, takut, khawatir, stres, dan sebagainya. Tapi ketika anak-anak Tuhan hadir, membawa kasih, menghadirkan kebaikan, kita percaya hidup ini akan selalu terberkati. Amin? Iya, hidup ini akan selalu terberkati. Setiap masalah, setiap pergumulan, Tuhan mampukan kita untuk melewatinya dengan kuat, dengan fight. Ya. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Dan itulah yang harus kita kembali bawa di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Menunjukkan identitas kita. Bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian sudah mengalami kasih Tuhan yang besar. Ya. Melalui peristiwa kelahirannya. Bahkan pengorbanannya di kayu salib. Dan kita kembali ke dalam hidup ini untuk menyaksikannya. Sehingga benar kata gembala, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jangan tunda-tunda ya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Karena di sana janji Allah telah digenapi. Karena di sana Allah yang peduli telah hadir. Dan karena di sana sukacita besar telah dikaruniakan. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah keajaiban kasih Natal, kasih yang mengubahkan, kasih yang membawa sukacita bagi yang mengalaminya. Terpujilah Tuhan, selamat merayakan Natal 25 Desember 2024, selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang sungguh baik. Di dalam perayaan Natal pada saat ini, kami sungguh bersyukur dan bersukacita. Kami boleh ada di dalamnya. Dan kami boleh kembali mengenang di Bethlehem, kasih Allah telah dikaruniakan. Dan kami juga berkomitmen untuk menghadirkan kasih itu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pujian Natal Paduan Suara Jemaat Keramat.
Marilah jemaat kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga di depan ada kotak persembahan syukur ulang tahun. Bapak Ibu dapat memberikan sesuai dengan bulan kelahirannya. Kotak persembahan ada di lantai 1, di lantai 2, dan juga ada di balkon. Adapun persembahan kita dituntun oleh Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dari gunung daripada
Disilakan puji-pujian dari panitia HRG untuk memuji Tuhan. Disilakan panitia HRG.
mendengar curahan hati panitia. Beban berat sungguh berat di pundak ya. Dari bulan 9 kalau tidak salah mereka berjuang untuk memfasilitasi berbagai bentuk perayaan di sekitar perayaan gerejawi, khususnya di ibadah Natal. Ya, ayo kita sama-sama pergi ke Bethlehem biar beban berat itu keluar dari pundak kita ya. Mari kita satu dalam doa syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Gembala dan Bethlehem menjadi dua simbol penting tentang hidup kami sebagai orang yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan keresahan, penuh dengan kesombongan, keegoisan, anxiety, dan berbagai hal yang menakutkan dalam kehidupan kami karena maut. Dan luar biasa Tuhan memanggil kami dengan malaikatnya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bicara tentang pengorbanan kasih, bicara tentang pemulihan, bicara tentang rekonsiliasi, bicara tentang pengampunan. Dan itulah makna Natal bagi kami. Kiranya perayaan-perayaan Natal tidak menguras energi kami, membuat kami letih lesu, kehilangan damai sejahtera. Tapi sebaliknya seperti gembala, kami kembali dengan penuh sukacita karena Allah telah menyatakan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan. Menjadi pesan bagi jemaat-Mu yang ada di Gereja Toraja Jemaat Keramat, bahwa biarlah kami pulang dengan penuh sukacita, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Dan itulah makna Natal di tahun 2024 ini. Biarlah kami melangkah di tahun baru 2025 dengan pesan kami harus menjangkau Bethlehem di sekitar diri kami sendiri. Berkati hamba-Mu Bu Pendeta Asni yang telah Tuhan pakai untuk meneguhkan iman kami, tidak sekedar larut dalam perayaan seremoni, tetapi kami sungguh diajak kembali pada kesederhanaan, pengorbanan, dan pemulihan. Mungkin di antara kami ada yang sulit untuk mengampuni, ada yang sulit untuk berdamai. Biarlah pesan-Mu malam ini Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah palungan hati kami yang kotor, sehingga di balik palungan yang kotor itu Kristus hadir dan memulihkan kami, mengubahkan kami menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera bagi dunia di sekitar kami. Kalau kami malam ini Tuhan boleh mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, memberikan puji-pujian kami sebagai cara kami memuliakan Allah, dan kami menyatakan tanda syukur kami lewat pundi persembahan. Semua itu karena hati kami telah dipulihkan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa Tuhan cukupkan segala yang kami butuhkan dalam mengiring Tuhan, dalam memuliakan Tuhan. Semua yang Tuhan telah pakai terlibat dalam perayaan Natal, panitia yang berjerih lelah, kami percaya Tuhan bahwa pelayanan-pelayanan di perayaan Natal ini menjadi sumber pemulihan bagi mereka untuk terus bersemangat mengangkat tanggung jawab panggilan yang Tuhan percayakan di kemudian hari. Bapa di sorga, eratkan, kuatkan relasi kami, keintiman kami sebagai keluarga Allah, sebagaimana Tuhan sangat dekat dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang dalam pergumulan, karena di tahun ini mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan mencintai mengasihi kami. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan untuk terus berjalan dalam rumah kehidupan, rumah roti. Berikan semangat bagi anak-anak muda kami yang berjuang dalam perjuangan kehidupan, pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup, dan berbagai hal yang mereka lakukan. Kuatkan mereka Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk para lansia. Tuhan terus menghiburkan kehadiran Raja Damai di Bethlehem menjadi pesan penting bagi para lansia bahwa di usia yang tidak muda lagi berbagai sakit penyakit datang. Orang tua kami dikuatkan, bahkan luar biasa Tuhan pakai untuk melayani kami, menyadarkan kami pada malam hari ini. Anak-anak sekolah minggu kami sebagai tiang gereja, kami percaya Tuhan perlengkapi mereka dengan kakak-kakak pendamping guru-guru sekolah minggu, dukungan dari majelis gereja, sehingga kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi perjalanan gereja ke depan, anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak pemuda kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah banyak meninggalkan tempat ini, pergi ke kampung halaman, menikmati sukacita bernatal bersama dengan keluarga besar. Bertahun-tahun mereka, biar mereka pergi dengan damai sejahtera dan pulang dengan sukacita, melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal. Amin. Bersama-sama kita berdiri, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Oh
Jemaat dikasihi Tuhan, pergilah, Kristus sudah lahir, Allah beserta kita. Jalanilah hidupmu dengan sukacita, dan bagikanlah sukacita itu kepada setiap orang. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai, siarkan itu. bagi kita semua. Amin. Ya. Kita akan memasuki
yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Asni Toding Pali dan Bapak Pendeta Rizal Butulinggi untuk melayani ibadah Natal kita pada hari ini. Ya, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, menyaksikan video ucapan Natal dari beberapa pendeta-pendeta yang pernah melayani di Gereja Toraja Jemaat Keramat, dari OIG, lansia, dan orang-orang terkasih yang pernah melayani ini. Ya. Mari kita saksikan bersama video ucapan Natal ini. Shalom saudara-saudara yang sama. Shalom saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, seluruh anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Keramat di tempat ini. Senang rasanya tahun ini kami dimungkinkan untuk menikmati perayaan Natal bersama dengan jemaat kekasih Tuhan. Dan kami berharap damai Natal menyertai seluruh anggota jemaat dan juga persekutuan intragerejawi, sekolah minggu, PPGT, PWGT, dan PKB. Kiranya kelahiran Tuhan Yesus membawa damai untuk kita sekalian. Akhirnya kami keluarga Pendeta Rizal Butulinggi mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa bahwa kita kembali berada dalam suasana dan sukacita Natal yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Ini tidak hanya mengenang peristiwa yang sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi menuntun kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dalam masa penantian kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember tahun 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. kiranya damai sejahtera Natal akan tetap menjadi bahagian kita dalam situasi dan keadaan apapun yang kita jalani di tahun 2024, bahkan dalam memasuki tahun 2025. Kita percaya bahwa Roh Kudus memberikan tuntunan dan kekuatan bagi kita. Terpujilah Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Tuhan yang ada di Keramat, Sekolah Minggu, PPGT, PWGT, PKB. Rindu sekali mau berjumpa dengan Bapak Ibu, tapi kesempatan saat ini hanya bisa menyampaikan ucapan lewat video ini. Selamat Natal di tahun 2024 ini, dan selamat menyongsong Tahun Baru di tahun 2025. Selalu ada doa buat Bapak Ibu Saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan selalu dipenuhi dengan sukacita. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Dari kampung halaman Toraja Utara, saya Pendeta Amos Patadungan bersama keluarga mengucapkan selamat Natal. Selamat merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus.
dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, Indo Ambekku Syuluk Salanasang Jemaat Keramat Jakarta. Dari Makassar, saya Pendeta Berta Patu bersama dengan anak Majesti dan Angga. Kami menyapa tomatuangku Syuluk Salanasang, si anak-anakku sekolah minggu. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025 dalam pengharapan dan doa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita bergumul, tapi memandang ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan di tahun baru 2025. Pasambayangan kan? Tasi pasambayangan Indo Ambek. Salam buat semua jemaat keramat. Puang Tontong Urondongki. Dadah. Shalom. Seperti tahun-tahun yang telah berlalu, tahun ini kita merayakan Natal lagi. Dan ada dua hal sesungguhnya yang amat penting dalam perayaan Natal. Pertama, kita mensyukuri tentang kebesaran Tuhan yang luar biasa. Bahwa Allah itu Sang Immanuel menyertai kita dalam situasi apapun, situasi tersulit apapun, Allah menyertai kita. Dan yang kedua adalah perayaan Natal itu mengungkapkan tentang kekaguman kita, rasa kagum akan Allah kita yang dahsyat, yang datang menjumpai kita dalam dunia ini dengan menyelamatkan kita. Sehingga benar-benar setiap kita yang merayakan Natal, Natal merupakan momen penting untuk menyatakan kekaguman kita akan kasih Allah yang luar biasa. Nah, karena itu dari Jemaat Labuang Baji Makassar, saya mengucapkan selamat Natal buat orang tuaku, saudaraku semuanya yang ada di Jemaat Keramat Jakarta. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom, saya Pendeta Esther Yeti Sumbung Sule SDA mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Untuk Jemaat Keramat Klasis Pulau Jawa, Tuhan memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Junalia Olga Sorlata. Saya mahasiswa dari IAKN Toraja yang sementara melakukan praktek KKL di Jemaat Keramat selama 2 bulan. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2025. Semoga kita terus merasakan sukacita dan damai sejahtera. Halo, shalom. Saya Pendeta Kartini mengucapkan dengan hati yang tulus kepada segenap warga Jemaat Keramat selamat memasuki masa raya Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. PWTT Jemaat Keramat mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Jayalah PWTT. Damai di hati. Yes. PKB. Selamat hari Natal dan tahun baru. PKB. Luar biasa. Salam PKB.
Ya, demikianlah video ucapan Natal dari semua. Kita akan memasuki acara berikutnya. Ya, acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Salje Talama. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Salam damai Natal bagi kita semua dan selamat malam. Bapak, Ibu, dan sidang masa raya Natal yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Kramat Gereja Toraja yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili Majelis Gereja untuk menyampaikan sambutan pada malam yang berbahagia ini. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Pendeta Adrian Linting sebagai Ketua Umum Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Bapak dan Ibu Pendeta Rizal Butulinggi dan Asni, serta hamba-hamba Tuhan yang sempat hadir pada malam hari ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara para undangan, juga jemaat-jemaat tetangga yang boleh bersama-sama dengan kami bersukacita dalam rangka merayakan Natal pada malam hari ini. Tiada yang lebih indah, saya pikir, yang kita sampaikan adalah ungkapan syukur kepada Allah Tritunggal, Allah pemilik kehidupan ini, tetapi juga adalah Allah sumber kehidupan. Betapa tidak, karena setahun Natal telah kita boleh lalui lagi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Dan di penghujung tahun ini bersama-sama kita bersukacita dalam menyambut dan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Ibu Bapak dan sidang perayaan Natal yang saya kasihi, baik yang ada di ruangan ini maupun barangkali ada yang mengikuti secara live streaming di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain. Tadi saya agak terkesima melihat vokal grup panitia Natal. Saya kok bingung, ini yang berdiri ini kok perempuan semua? Apa enggak ada laki-lakinya? Lalu teman di belakang saya mengatakan, oh iya Pak, karena pelaksana perayaan Hari Raya Gerejawi pada tahun ini itu diselenggarakan atau di bawah tanggung jawab OIG yang dalam hal ini PWGT. Jadi kita tepuk tangan bagi PWGT ya, yang sudah mengambil tanggung jawab yang luar biasa. Dan untuk tahun depan, kalau saya tidak salah,
pengasuh sekolah minggu. Ya. Sidang masa raya Natal yang saya kasihi, mewakili majelis gereja, kami mengapresiasi kinerja dari PWGT yang dalam hal ini panitia HRG yang sudah bekerja luar biasa dan mewujudkan keindahan, kebersamaan, dan derap langkah yang luar biasa yang mereka telah tunjukkan di dalam mengambil bagian untuk menyelenggarakan setiap event yang diberikan tanggung jawab kepada mereka. Setahu saya bahwa dalam bulan Desember ini mereka melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah bersama-sama kita mengikuti malam puji-pujian. Dan menurut saya sungguh sangat luar biasa, kita semua anggota Jemaat Keramat bersama-sama menikmati event tersebut. Dan juga bersama-sama dengan Komisi Diakonia telah ikut mengambil bagian untuk berbagi kasih sayang, berbagi damai sejahtera melalui bingkisan Natal kepada warga yang ada di sekitar rumah ibadah kita di sini. Kalau tidak salah ada 2 RT ya, yang kita bisa berbagi kasih melalui bingkisan Natal. Dan masih banyak hal yang mereka lakukan yang sungguh luar biasa, dan kiranya jerih payah dari segenap panitia tidak akan sia-sia jika semuanya itu dilakukan dengan tulus ikhlas dan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi mari kita beri aplaus kepada panitia yang sudah bekerja keras. Selanjutnya sebagai majelis gereja, kami mau sampaikan bahwa di setiap musim kehidupan di sana Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Suka dan duka kita alami bersama dengan keluarga-keluarga kita. Dan beberapa di antaranya yang sudah mendahului kita. Kita berdoa kiranya semua keluarga yang ditinggalkan tetap ditopang dan dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan ke depan. Dan kemudian kepada seluruh warga Jemaat Keramat, tentu dalam pelayanan kami bersama dengan kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Rizal dan Ibu Pendeta Asni, sudah berusaha untuk mengangkat tugas pelayanan. Tetapi sudah barang tentu bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Mari kita doakan seluruh program-program yang telah dicanangkan agar supaya ke depan majelis gereja bersama-sama dengan jemaat berjalan bersama-sama dalam mengangkat tugas pelayanan, sehingga apa yang kita harapkan bersama boleh terjadi. Dan semoga Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita semua, terlebih bagi majelis gereja yang Tuhan percayakan untuk mengemban tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan akhirnya
kami memohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan secara pribadi dan secara lembaga kami Majelis Gereja menyampaikan Selamat Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. Tuhan beserta kita. Pada moto bersumanga Bongi Melo. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Salce Talamak. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang kedua oleh Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adrial Lintin. Kepada Bapak kami persilahkan. Kurus semangat. Kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sungguh bersyukur bahwa semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya kita boleh mensyukuri peristiwa Natal dalam kehidupan kita hari ini. Yang kami hormati Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, kepada Bapak Pendeta Rizal, Ibu Pendeta Asni, dan juga seluruh rekan-rekan Majelis Gereja, dan tentunya juga pengurus organisasi intergerejawi Jemaat Keramat. Yang kami hormati Ketua Panitia bersama dengan seluruh panitia perayaan Natal Jemaat Keramat, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang hadir dari berbagai denominasi gereja, segenap para undangan, dan seluruh anggota Jemaat Keramat. Shalom. Shalom. Mudah-mudahan Jawa Tengah kita masih bisa bertahan sejenak. Bapak Ibu saudara-saudara, sidang Masyarakat Natal yang sama dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh merayakan Natal bersama-sama pada malam hari ini. Tidak semua orang bisa merayakan Natal. Oleh karena berbagai kondisi dan keadaan yang mungkin menjadi pergumulan mereka. Oleh karena itu ketika kita merayakan Natal, betul-betul kita tunduk di hadapan Tuhan, menghayati, merenungkan suatu peristiwa yang sudah terjadi lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Untuk kemudian tidak terjebak dalam euforia perayaan-perayaan Natal yang ya mungkin hanya sekedar seremonial saja. Namun kiranya ketika kita merayakan Natal, kita menerima berita sukacita dan kita merespon berita itu dalam kehidupan kita. Harus ada yang berubah. Ketika kita senantiasa mengalami peristiwa Natal itu, jangan sampai tidak ada yang berubah. Dan penghayatan tentang Natal tahun ini mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan gembala. Mereka berani mengambil resiko, meninggalkan kawanan domba gembalaannya, untuk melihat hal yang lebih besar, hal yang lebih dalam dan hal yang lebih bermakna tentang kasih karunia Tuhan yang terjadi di Bethlehem. Mereka pergi dan menyaksikan itu. Dan menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat ada dua hal yang boleh dikatakan sama dalam dua peristiwa yang begitu besar terjadi dalam kehidupan kita, yakni peristiwa kelahiran Kristus dan peristiwa kebangkitan Kristus. Peristiwa kelahiran Kristus
Saksi pertamanya adalah para gembala. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak dianggap dalam status sosial kemasyarakatan pada saat itu. Dan juga yang menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus adalah seorang perempuan yang juga tidak dianggap oleh karena status, oleh karena masa lalunya. Tapi dialah yang menjadi saksi pertama kebangkitan itu. Hal ini mengantar kita dan menibakan kita untuk semakin menghayati bahwa begitu kepedulian Allah begitu dalam bagi kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita sudah selesai merayakan Natal, itu akan berdampak dalam kehidupan kita selanjutnya. Lilin ini mungkin akan padam. Pohon Natal akan diturunkan. Dan kita akan kembali seperti keadaan semula. Dalam keseharian kita, dalam rutinitas kita. Tapi ada yang tidak boleh berubah. Spirit Natal itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Harus ada. Karena Spirit Natal itu menyatakan kepedulian Allah dalam kehidupan kita. Jadi dia tidak tergantikan dengan apapun suasana dan keadaan kita. Kalau misalnya selama ini saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Eka Dharma Putra, bahwa orang Kristen itu ada yang namanya orang Kristen kapal selam. Dia baru muncul ketika ada perayaan Hari Raya Gerejawi. Tapi ketika Natal selesai, dia tenggelam. Nanti Paskah muncul, Natal lagi muncul, gitu. Itu namanya, kata Pak Pendeta RK Dharma Putra almarhum yang mantan Sekum PGI, itu namanya kekristenan kapal selam. Kalau kita meyakini hakikat kita, kemanusiaan kita, betul-betul meyakini tentang kehadiran Tuhan, maka relasi ini tidak boleh putus dengan Tuhan. Tidak boleh putus. Dan relasi itu nampak dalam kehidupan ibadah-ibadah kita. Tidak hanya di gereja, tidak hanya di rumah, tidak hanya dalam persekutuan-persekutuan kita. Tapi relasi itu tetap ada dalam keseharian kita. Sehingga dengan demikian kekristenan kita bukanlah kekristenan yang dilakukan anak muda, kekristenan kaleng-kaleng, kekristenan yang abal-abal, tapi betul-betul kekristenan yang teruji dengan situasi dan kondisi yang apapun itu, kita tetap meyakini bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan memasuki tahun baru, tahun 2025. Kita meyakini sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita di tahun 2024 ini juga adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita memasuki tahun 2025. Mari melangkah bersama, mari menjadi sahabat seperjalanan, bersama-sama menjalani kehidupan ini. Dan solidaritas kita terhadap orang-orang yang lemah harus semakin kita tingkatkan sebagai bukti kasih kita. Atas nama Badan Pekerja Kelas Pulau Jawa, Badan Verifikasi Kelas Pulau Jawa, Pengurus Organisasi Intragerejawi Klasis Pulau Jawa, bersama dengan 23 jemaat, 5 cabang kebaktian, dan 3 tempat kebaktian di 2 negara, Malaysia dan Indonesia, saya atas nama PPK Pulau Jawa mengucapkan selamat mensyukuri dan merayakan Natal 25 Desember tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru, tahun karunia Tuhan, 1 Januari 2025. Tuhan memberkati jemaat Keramat. Shalom. Bong Imel. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adriel Lintin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan masuk dalam acara selanjutnya, acara penyerahan
bingkisan kasih. Bingkisan pertama yang akan diserahkan oleh panitia HRG oleh Ibu Elis Sarira diserahkan kepada Ibu Pendeta Asni Toding Pali dan Bapak Pendeta Rizal Butu Linggi. Dengan kasih kami persilahkan ke depan. Ya mungkin diabadikan dulu bertiga ya. Ya, bingkisan selanjutnya untuk pekerja gereja Bapak Amos Mili Pariang, Bapak Amos Tandirapa, Ibu Vera Veronica Chandra, Bapak Sadirun, Bapak Alexander Upa, dan Saudari Junalia Olga Salata. Yang namanya disebutkan mohon ke depan. Dan bingkisan kasih akan diserahkan oleh Ketua PWGT Ibu Reti Pasan. Kami persilahkan. Mohon para pekerja gereja yang tadi namanya disebutkan untuk mempercepat waktu. Kalau tidak ada diwakili tidak apa-apa. Ya. Wah. Agak di depan aja. Ya. Nanti sebelum kembali di foto. Ya, bingkisan selanjutnya perwakilan dari diakonia yang akan diwakilkan oleh Ibu Diaken Ludia Teme. Dan yang akan menyerahkan oleh penasehat PWGT Ibu Yeni Solo. Dengan kasih kami persilakan.
Ya, yang terakhir buat Bapak Pendeta Adria Lintin dan juga Bapak Pendeta Budi Santoso. Kami persilahkan ke depan dan bingkisan kasih ini akan diserahkan oleh PMG yang diwakilkan oleh Bapak Penatua Gusti Bata. Dengan kasih kami persilahkan. Kalau tidak ada yang mewakili, dari Bapak Pendeta Budi Santoso. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Bingkisan kasih selanjutnya untuk pendeta-pendeta keramat yang emeritas atau yang mewakili. Kalau tidak ada, mungkin Ibu Ketua mewakili, Ibu Ketua Panitia yang akan diserahkan oleh Ibu Ludia Bura. Dengan kasih kami persilahkan. Foto dulu boleh? Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara yang ketujuh, yaitu doa syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adria Lintin. Kepada Bapak kami persilakan. Darapa Solanasang, mari kita bersyukur, kita berdoa. Besar kasih dan setiamu dalam kehidupan kami, ya Bapa di sorga. Engkau menyertai kami di dalam roh-Mu yang kudus dalam ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Kami sungguh menikmati dan dikuatkan oleh berita sukacita. Berkat Tuhan lewat makanan dan minuman akan kami nikmati bersama pada malam hari ini. Atasnya kami ucapkan syukur. Dan ketika kami terberkati oleh Tuhan, Tuhan kuatkan kami juga untuk menjadi saluran berkat, berbagi kehidupan dengan saudara-saudara kami yang berkekurangan. Pimpin sertai kami sejauh malam ini dan ketika kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami boleh kembali dengan penuh syukur dan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Adriel Lintin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita di penghujung acara. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Pesan sorgawi telah mengisi ruang di hati. Dan tiba saatnya kita akan kembali dengan suasana hati yang penuh sukacita. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Natal 2024 dan selamat tahun menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yang belum sempat salam. Hai siapa di gunung, di bukit dan di Maradua. Hai siapa di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di Maradua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Baring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di Maradua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Panitia, foto bersama. Feliz Navidad.